Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihin karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mukhtasar Tadhkirah Qurtubi. Kita telah masuk kepada bab selanjutnya, yaitu babu dzikri jawazi tamanil muslimil mauta wa du'ai bihi idza khafa dhahaba syai'in min dinihi. Babu dzikri jawazi tamanil muslimil mauta. Bab yang menyebutkan tentang bolehnya berharapnya seorang muslim kepada kematian, wa du'ai bihi, dan bolehnya berdoa bihi, minta kematian, idza khafa, apabila dia khawatir, dhahaba syai'in, hilangnya sesuatu, min dinihi, dari agamanya. Jadi pada bab ini akan disebutkan tentang dalil-dalil bolehnya seorang mengharapkan kematian dan bolehnya berdoa minta mati ketika dia khawatir hilangnya sesuatu dari agamanya. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, mukhbiron, hal keadaan Allah mengabarkan, an qauli Yusuf, dari perkataannya Nabi Yusuf alaihi, semoga tetap atas Nabi Yusuf assalatu wassalam. Lama tatkala nala Nabi Yusuf mendapatkan ar-risalata, risalah, wal mulka, dan kerajaan. Nah, kata Nabi Yusuf tatkala mendapatkan risalah dan kerajaan, beliau mengatakan tawaffani musliman. Tawafani, ya Tuhanku, matikan aku musliman, dalam kondisi muslim, wa alhiqni, dan gabungkanlah aku bisolihin, dengan orang-orang soleh. Jadi kata Nabi Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani minal mulki, sungguh engkau telah memberikan kepadaku minal mulki, sebagian daripada kerajaan, yaitu beliau diberi kerajaan Mesir. Wa 'allamtani, dan engkau telah mengajarkan kepadaku min ta'wilil ahadits, dari sebagian ta'wil ahadits. Yang dimaksud di sini adalah ta'wil mimpi. Fatiros samawati wal ardi, pencipta langit-langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau adalah pelindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani, matikanlah aku musliman, dalam keadaan muslim, walhiqni, dan gabungkanlah aku bisolihin, dengan orang-orang soleh. Nah, dari ayat ini kita bisa ambil yang pertama, Nabi Yusuf bersyukur kepada Allah SWT atas apa-apa yang telah dia peroleh. Yaitu yang pertama berupa diberi sebagian kerajaan Mesir, yang kedua ilmu tentang tafsir mimpi. Kemudian yang kedua, di sini Nabi Yusuf memuji Allah. Dialah Allah pencipta langit-langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, Nabi Yusuf meminta kepada Allah, yaitu supaya mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, yaitu tawaffani musliman walhiqni bissolihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam kondisi muslim, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh. Jadi alhasil, meminta mati dalam keadaan baik itu diperbolehkan, bahkan itu dianjurkan. Nah, perkataannya Nabi Yusuf ini adalah sebagai dalil yang membolehkan berdoa minta mati dalam kondisi baik, mati yang ada kaitannya dengan agama, itu boleh. Waqalat, dan telah berkata, Maryam alaiha, semoga tetap ke atas Siti Maryam, assalamu, keselamatan. Beliau mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza, oh alangkah baiknya aku mati sebelum ini, yaitu sebelum beliau hamil mau melahirkan. Jadi ayat ini menunjukkan
bahwasanya Maryam, beliau ini berharap mati karena beliau ini khawatir terjadi fitnah, yaitu dituduhnya beliau berzina karena beliau ini hamil tanpa ada suami. Sehingga beliau mengatakan ya laitani mitu qabla hadza. Nah, kata para ulama, perkataannya Maryam ini bukanlah bentuk ketidakrelaan beliau terhadap takdir Allah, tetapi perkataan beliau itu adalah ungkapan betapa beratnya beban mental yang beliau pikul, yang bisa saja hal itu menimbulkan fitnah di dalam agama. Oleh karenanya, dalam ayat ini beliau berharap kematian datang kepada beliau, yaitu ya laitani mitu qabla hadza. Oh, alangkah baiknya kalau seandainya aku mati sebelum ini. Kemudian warawal Imam Malikun, dan telah meriwayatkan Imam Malik radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Nabi bersabda, la taqumu sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat, yaitu tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yamurrar rajulu, sehingga seorang lewat bi qabrir rajuli, melewati kuburnya seorang yang lainnya, fayaqul, kemudian rajul yang lewat tadi berkata, ya laitani makanah, oh alangkah baiknya seandainya kuburan itu adalah kuburanku. Jadi lafal ya laitani makanah ini sebagian ahli tafsir menafsirkan kuntu mayyitan. Sebagian ulama itu menafsirkan ya laitani kuntu mayyitan. Oh alangkah baiknya kalau aku ini mati, menggantikan posisinya orang yang ada di dalam kubur. Nah, kata para ulama, berharap mati dalam kondisi ini itu diperbolehkan, yaitu ketika terjadinya banyak fitnah yang pertama, kemudian ketika munculnya kemaksiatan di sana sini, kemaksiatan sudah tersebar di mana-mana dan dia khawatir hilangnya agamanya. Jadi boleh berharap kematian. Jadi ketika kondisi seperti itu, maka diperbolehkan berharap mati. Tetapi berharap mati semacam ini, itu kata para ulama, itu tidak merata, tidak umum kepada setiap orang. Karena setiap orang itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Wa fil hadits, dan di dalam hadis disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, beliau membaca fi du'aihi, di dalam doanya. Beliau membaca doa, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu taufik untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarkal munkarat, dan bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin, wa idza aradta, dan apabila engkau ya Allah menghendaki binnas terhadap manusia fitnatan, akan satu fitnah, faqbidni ilaika, ya Allah cabutlah ruhku ilaika kepadamu, ghairu maftunin, dalam keadaan aku tidak terkena fitnah. Warawa Malikun, dan telah meriwayatkan Imam Malik rahimahullah taala, anna Umar bin Al-Khattab, bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kana yad'u, adalah Umar bin Khattab, beliau pernah berdoa, Allahumma ya Allah, qad da'ufat quwwati, ya Allah sungguh telah lemah kuwati, kekuatanku, wa kabira sinni, dan sungguh telah tua sinni umurku, wantasyarat, dan telah tersebar ra'iyati, rakyatku, faqbidni ilaika, ya Allah cabutlah nyawaku ilaika kepadamu, ghaira mudayyi'in, bukanlah sebagai orang yang menyia-nyiakan rakyatku, wala muqassirin, dan bukanlah sebagai orang yang lalai atau teledor. Jadi ini adalah doanya Umar. Jadi tatkala beliau sudah merasakan lemah,
kemudian merasakan tua, kemudian rakyatnya sudah tersebar di mana-mana, Islam sudah tersebar luas, maka dia khawatir tidak mampu mengemban tanggung jawab yang sangat besar, yaitu tanggung jawab sebagai pemimpin khalifah. Maka beliau berdoa, ya Allah, matikanlah aku, tetapi bukan sebagai orang yang menyia-nyiakan rakyat, dan bukan sebagai orang yang teledor atau lalai. Fama tajawaza dzalika, maka tidak lewat dari hal itu, tidak lama dari beliau berdoa, hatta qabadahullahu ta'ala, sehingga Allah SWT mencabut ruhnya. Kemudian wakana Abu Abdillah Al-Ghifari, dan adalah Abu Abdillah Al-Ghifari, idza ra'a qauman, apabila beliau melihat satu kaum yafiruna, yang mereka itu pada lari, minat ta'un, daripada wabah penyakit. Ta'un ini wabah penyakit yang mematikan. Ketika beliau melihat satu kaum yang mereka itu lari daripada penyakit ta'un, wabah ta'un, yaqul, maka Abu Abdillah Al-Ghifari tadi mengatakan, ya ta'un, wahai ta'un, khudni ilaika, ambillah diriku kepadamu. Yukariru dzalika, beliau mengulang-ulangi perkataannya tadi salatan 3 kali. Wa yaqul, dan dia berkata, liman, kepada orang, atabahu, yang mencelanya, ala dzalika, atas ucapannya tadi. Dia mengatakan kepada orang yang mencelanya, amma sami'ta Rasulullah SAW, apakah kamu belum pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda. Kata Nabi, badiru bil maut sitan. Badiru, bersegeralah kalian, bil mauti, dengan kematian. Maksudnya adalah bersegeralah kalian mempersiapkan amal untuk hidup setelah mati. Sitan qabla wuku'i sitan. Qabla wuku'i, sebelum terjadinya sitin, 6 perkara. Badiru bil maut sitan. Bersegeralah beramal untuk kematian, sitan, sebelum datangnya 6 perkara. Yang pertama, kata Nabi, imrotas sufaha, yaitu pemimpin dipimpin oleh orang-orang yang bodoh. Yang pertama adalah imrotas sufaha, dipimpin oleh orang-orang bodoh. Yang kedua, wakathrotas syurot, yaitu tersebarnya banyaknya syurot, ini kezaliman. Intisyarul zalamah, yaitu tersebarnya kezaliman. Kemudian yang ketiga, wabai al-hukmi, yaitu sebelum terjadinya bai al-hukmi, hukum yang diperjualbelikan. Kemudian yang keempat, istighfafan biddin, meremehkan agama. Terjadi sekarang di mana-mana, meremehkan agama, agama diremehkan. Wa qati'atur rahim, dan sebelum terjadinya banyaknya memutus silaturahim. Wa qauman, dan sebelum terjadinya satu kaum yattakhidun al-Qur'an, yang mereka menjadikan Al-Qur'an itu mazamiro, seperti seruling-seruling, alat musik. Al-Qur'an dijadikan seperti musik yang didengarkan, dilomba-lombakan, dikonteskan dan seterusnya. Yuqaddimuna, mereka memajukan ar-rajula, seorang, liyughanniyahum bil Qur'an, untuk melakukan Al-Quran di hadapan mereka. Jadi satu orang dimajukan untuk melakukan Al-Quran, sedangkan mereka mendengarkannya. Wa in kana aqallahum fiqhan, meskipun rajul tadi itu aqallahum, paling sedikitnya di antara mereka, fiqhan, pemahaman agamanya. Jadi sebelum adanya 6 perkara ini, Nabi mewanti-wanti kepada kita semua supaya cepat-cepat beramal untuk bekal setelah kematian sebelum datangnya 6 perkara ini. Yang pertama, imrotas sufaha, dipimpin oleh orang-orang bodoh. Yang kedua, wakathrotas syurat, yaitu banyaknya terjadi kezaliman di mana-mana. Kemudian wabai al-hukmi, yaitu hukum yang diperjualbelikan. Istighfafad din, peremehan agama, agama diremehkan. Waqati'atur rahim,
memutus silaturahim, wa qauman dan satu kaum yattakhidunal Qur'an yang mereka menjadikan Al-Qur'an tadi sebagai mazamir, yaitu alat musik seruling, yaitu musik-musik. Al-Qur'an dijadikan seperti musik untuk didengarkan. Yuqaddimuna rajul yang mereka memajukan satu orang untuk membaca Al-Qur'an, kemudian mereka mendengarkan semuanya, meskipun yang dimajukan tadi adalah orang yang sedikit pemahaman agamanya. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.